Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini dibawa oleh Vikaris Nopiana STH. Dan nas dasar pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Dengan judul perikop, sekali lagi tentang karunia roh. Dan judul untuk perenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah mensyukuri karunia dengan membangun persekutuan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia diciptakan tentu dengan karunia, dengan talenta, dan dengan kemampuannya masing-masing. Dan tentu itu berbeda-beda di tiap-tiap orang. Ada yang memiliki kemampuan intelektual, ada juga yang memiliki kemampuan emosional. Bahkan ada juga yang mempunyai talenta bernyanyi, bermain musik, menari, dan juga kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Tentu talenta dan karunia yang dimiliki manusia itu baik adanya. Itu adalah pemberian daripada Tuhan. Tetapi apakah talenta, kemampuan, dan karunia yang kita miliki itu hanya berguna atau berdampak bagi kita sendiri atau juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kita? Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa semua karunia pada dasarnya baik adanya, dan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Dan semua karunia yang istimewa yang Tuhan berikan hendaknya dipergunakan untuk mengejar kasih, membangun jemaat, dan membangun persekutuan di dalam Tuhan. Nas ini memberikan dan ditekankan oleh Paulus agar jemaat ketika memiliki karunia, memiliki kemampuan, memiliki talenta, tidak sombong dengan karunia istimewa yang dimiliki, tetapi mempergunakan itu menjadi dampak bagi orang di sekitar. Terlebih penting dalam nas kita ditekankan adalah tentang karunia roh atau karunia berbahasa roh. Paulus memang tidak menepis bahwa karunia berbahasa roh merupakan kenyataan antara bagaimana membangun hubungan dengan Allah. Itu keterkaitan antara pribadi dengan Allah. Makanya hubungan atau bahasa rohani ini dipergunakan. Tetapi hal yang ingin difokuskan oleh Rasul Paulus ketika bahasa rohani ini hanya berfokus pada diri sendiri, tidak memiliki dampak dan tidak bermakna bagi orang-orang di sekitar, maka itu tidak baik juga adanya. Karena ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, itu tentu sangat baik. Tetapi kita perlu juga membangun hubungan dan membangun persekutuan dengan sesama kita manusia. Hal itu tidak salah ketika hal itu dilakukan. Tetapi Paulus ingin menekankan bahwa hendaknya karunia-karunia yang dimiliki untuk membangun persekutuan di dalam Tuhan. Dan hendaknya karunia itu digunakan untuk bernubuat, berkata-kata kepada manusia dengan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang dimengerti oleh manusia. Dan bahasa itu menghasilkan untuk membangun, menghibur, menasihati sesama manusia, sehingga persekutuan itu terbangun di dalam Tuhan. Dan hal itu tentu lebih berdampak bagi sesama manusia. Tetapi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, bukan berarti Rasul Paulus tidak setuju atau tidak menyukai bahasa rohani atau penggunaan dari bahasa rohani itu, bahasa roh. Tetapi maksud Paulus adalah ketika bahasa roh itu digunakan, hendaknya juga dapat diartikan sehingga jemaat mudah untuk memahami apa maksud pesan firman Tuhan yang disampaikan, bahkan melakukan firman itu.
Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang banyak ada orang yang bisa menggunakan bahasa roh. Itu tidak salah karena itu bukti hubungannya kepada Tuhan. Tetapi melalui Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa kekayaan rohani itu diperuntukkan untuk digunakan membangun jemaat dan membangun persekutuan di dalam Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diciptakan memiliki karunia kita masing-masing. Kita memiliki talenta, kita memiliki kemampuan. Dan sebagai orang percaya, seperti dalam nas kita, hendaknya karunia, talenta, kemampuan yang kita gunakan itu memberi dampak bagi orang di sekitar kita. Membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga membangun hubungan yang baik dengan sesama. Membangun persekutuan di dalam Tuhan. Dampak itulah yang harusnya nyata dan kita gunakan melalui karunia, talenta yang kita miliki. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Untuk hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh menikmati setiap karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami percaya itu semua bukan karena kuat dan gagah manusia, melainkan karena Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kebenaran firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami bersama. Ajarkan kami Tuhan ketika karunia, talenta, kemampuan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk melakukan itu dan menjadikan itu sebagai dampak bagi sesama kami. Membangun hubungan yang baik, membangun persekutuan yang baik di dalam Engkau. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk segala sesuatu, berkat, kesehatan, kekuatan, keluarga, anak-anak yang senantiasa Tuhan berkati dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa Engkau menyertai dan memampukan kami dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tanpa Engkau berkenan, maka kami tidak dapat melakukan apapun. Tetapi dengan keyakinan dan keimanan kami percaya Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah kasih-Mu senantiasa boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah rasa syukur akan senantiasa boleh kami terima dan kami rasakan, serta kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu akan terus dan memampukan kami untuk berdampak bagi sesama kami. Dan biarlah itu menyukakan hati Tuhan, karena hidup kami adalah milik Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan sepanjang hari ini kegiatan, rutinitas, rencana, dan kehidupan kami Tuhan. Dalam tugas tanggung jawab kami, dalam keluarga kami, biarlah Tuhan sertai. Sehingga kami boleh dimampukan melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan mengandalkan Tuhan senantiasa. Berkati kami Tuhan dalam pergumulan kehidupan kami, mampukan kami melewati segala sesuatunya, dan biarkanlah kami untuk senantiasa ada dalam lawatan tangan kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.